baru siap turun dari mobil aku, guys. Pak main auru. Oh, mak abang bo, cuma numpang berdiri. Ke nih, yang pura-pura ke empat motor ke. Ya, mau tolong, guys. Ayo bang, turun bang. Ayo ngade yo. Ayo ngade yo. Ada si wakka. Kapal na baling rek lah nang yo. Bang Asraf. Nah, ini kami sekarang lagi berada di kafe apa nih, guys? Taksim Cafe. Jadi buat teman-teman yang mau jumpa Cutbul, mau jumpa Kali Tok-Tok, jaga juga kena ya, hai tanda tangan juga laki dong foto tu orang tepo ya. Ajak kesi-kesi dan keluarga. Assalamualaikum Syahdramatua. Kembali lagi di channel Ardi Faris Official dalam acara Aceh dalam Berita. Kali ini kita akan membahas 5 harta wakaf ulama Aceh yang ada di Mekah. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel ini. Jemaah Haji Aceh setiap tahunnya mendapatkan pembagian harta dana wakaf Habib Buga Asy yang kini dikenal sebagai Wakaf Baitul Asy. Wakaf Baitul Asy itu merupakan wakaf produktif berupa hotel di kawasan Masjidil Haram, tanah dan perumahan bagi warga keturunan Aceh di Arab Saudi. Wakaf Baitul Asy ini dikelola oleh 2 orang nazir yang dikukuhkan oleh Mahkamah Syariah Mekah, yaitu Profesor Dr. Abdurrahman Abdullah Asy dan Syekh Abdul Latif. Sedangkan bendahara adalah Muhammad Said, yaitu adalah seorang warga Mesir. Di tahun 2019 lalu, sebanyak 4.688 jamaah haji Aceh mendapatkan masing-masing 1.200 rial atau setara 4,5 juta rupiah dan 1 Al-Quran. Dana yang dibagikan tersebut merupakan hasil dari pengembangan wakaf Baitul Asy yang digagas Habib Buga sejak 200 tahun yang lalu. Adapun pembagian harta wakaf berupa uang tunai kepada jamaah haji Aceh ini sudah masuk ke tahun 14. Berikut 5 aset wakaf Habib Buga Asy untuk jemaah haji Aceh di Mekah. Yang pertama, Hotel Ramada. Hotel bintang 5 dengan kapasitas 1.800 kamar yang berada di wilayah Ajiat Musafi yang berjarak lebih kurang 300 meter dari Masjidil Haram. Yang kedua, Hotel Wakaf Habib Buga Asy di Ajizia. Hotel ini bisa menampung 750 jamaah haji, dibangun di atas luas tanah 800 meter persegi. Yang ketiga, Elaf Al-Masyir, Hotel bintang 5 dengan kapasitas 650 kamar yang berada di daerah Ajiat Musafi, berjarak lebih kurang 250 meter dari Masjidil Haram. Yang keempat, yaitu gedung kawasan Syaikiah. Gedung yang dibeli 2017 lalu oleh Nazir Wakaf Baitul Asy senilai 6 juta rial. Gedung ini dijadikan tempat tinggal warga Arab Saudi keturunan Aceh dan orang Aceh yang bermukim di Arab Saudi secara gratis, tanpa batas waktu tinggal. Dan yang kelima, tanah dan bangunan seluas 900 meter di Ajiziyah. Tanah ini digunakan sebagai kantor wakaf Habib Buga Asy di Mekah. Nazir Wakaf Baitul Asy Syekh Abdul Latif mengatakan, jemaah haji Aceh patut berbahagia karena memiliki wakaf yang tidak pernah terputus hingga hari kiamat. Harta wakaf yang diamanahkan Habib Buga ini merupakan wakaf umum yang diperuntukkan untuk jemaah haji Aceh. Staf pengelola Baitul Asy Jamaluddin Affan juga mengatakan wakaf Baitul Asy mengamanahkan harta wakaf untuk bagi jamaah haji yang datang dari Aceh. Lalu penduduk Mekah keturunan Aceh yang sudah menjadi warga Arab Saudi maupun yang tidak menetap di Mekah akan diberi tempat tinggal. Nah, Syahdramatua, itulah 5 harta wakaf ulama Aceh yang ada di Mekah. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum Syahdramatua. Kembali lagi di channel Ardi Faris Official dalam acara Aceh Punya Cerita. Kali ini kita akan membahas terkait lockdown yang pernah terjadi di Aceh dulu sebelum corona. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini. Bisa dikatakan
Jika dunia sedang di masa kritis sekarang, pandemi virus corona atau COVID-19 sukses membuat orang-orang di dunia, bahkan Indonesia sekalipun, merasakan kepanikan. Bahkan beberapa negara telah melakukan lockdown. Perlu diketahui, lockdown merupakan situasi yang melarang warga untuk masuk suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya agar tidak ada orang masuk atau keluar dari negaranya. Berbicara mengenai lockdown, kami rasa Aceh sangat tidak asing dengan hal ini. Dari dulu di Aceh sudah merasakan bagaimana lengangnya jalanan, kosongnya warung kopi, dan sepinya kota. Hal ini terjadi ketika masa darurat militer di Aceh. Indonesia menetapkan status darurat militer untuk Aceh melalui keputusan Presiden nomor 28 tahun 2003. Keputusan Presiden ini ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Mengutip dari Wikipedia, operasi yang dilancarkan Indonesia melawan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dimulai dari 19 Mei 2003 dan berlangsung kira-kira 1 tahun. Operasi ini dilakukan setelah GAM menolak ultimatum 2 minggu untuk menerima otonomi khusus untuk Aceh. Di bawah Kesatuan Negara Republik Indonesia, operasi ini merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia sejak Operasi Seroja pada tahun 1975. Mengutip dari liputan6.com, awal pemberlakuan status darurat militer langsung diwarnai dengan aksi pembakaran gedung sekolah di Aceh. Memasuki hari ketiga, serentetan kontak senjata antar TNI dan GAM semakin terdengar. Panglima Kodam Iskandar Muda, Maijen Endang Suarya selaku penguasa darurat militer daerah, mengeluarkan kebijakan identitas khusus bagi rakyat Aceh melalui KTP Merah Putih. Kebijakan ini dikeluarkan pada Juni 2003. Seluruh rakyat Aceh harus wajib memiliki KTP ini. Jika tidak, maka dianggap GAM. KTP ini merupakan KTP yang sangat berbeda dengan KTP umumnya yang ada di Indonesia karena ukurannya lebih besar, yakni sekitar 13 x 10 cm. Di bagian depan berwarna merah putih dengan lambang burung garuda, sementara bagian belakang berisi informasi data diri pemegang KTP tersebut. Pada saat itu, TNI juga melakukan pemberlakuan jam malam di wilayah Aceh kepada warga sipil untuk mengurangi aksi pengerusakan. Masyarakat dilarang keluar rumah saat jam malam tersebut dilaksanakan. Salah satu konsekuensi prosedur jam malam adalah aparat akan menembak orang-orang yang bersenjata dan melarikan diri ketika ditanya. Maka, jika sekarang dilakukan lockdown, masyarakat Aceh kami rasa sudah akrab dengan hal tersebut. Tetapi, sebagai catatan, pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana nasib masyarakat yang kurang mampu, yang jika di lockdown, anggapan mereka jadi berubah. Lockdown lebih mematikan dari corona. Nah, saudara metuah, sekian pembahasan kita mengenai lockdown yang pernah terjadi di Aceh. Intinya, kita harus selalu menjaga kesehatan dan berharap wabah penyakit ini segera berakhir. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum saudara mutuah, kembali lagi di channel Ardi Faris Official dalam acara Aceh Punya Cerita. Kali ini kita akan membahas virus Taet yang ada di Aceh pada zaman dahulu. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini. Dunia masih dalam kondisi kritis. Virus corona atau COVID-19 merebak dengan cepat. Virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, ini sudah sampai menyebar ke beberapa negara, bahkan Indonesia. Beberapa negara pun telah melakukan lockdown. Jauh sebelum sekarang, masyarakat Aceh sejak dulu sudah memiliki pengetahuan tentang wabah penyakit epidemi yang berasal dari virus. Melansir dari sebuah artikel yang ditulis oleh Zahrul Fadi Johan, seorang dosen ilmu budaya ISBI Aceh di serambinews.com. Menjelang abad ke-20, Aceh pernah dihadapkan dengan merebaknya wabah kolera yang dianggap sebagai pandemi global pada masa itu.
Wabah tersebut dibawakan oleh serdadu Belanda di Batavia atau Jakarta melalui penumpang kapal yang terjangkit kolera dalam pelayaran menuju Banda Aceh dengan tujuan menyerang Kerajaan Aceh Darussalam. Oleh sebab itu, dalam perspektif masyarakat Aceh, virus dikenal dengan istilah taen dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah taet. Kata taen atau taet sendiri diambil dari kata serapan dalam bahasa Arab, yakni ataun, atau bermakna penyakit epidemi, wabah penyakit, atau virus. Adapun penyakit taen yang sangat populer di kalangan masyarakat Aceh yaitu taet ijabro atau taet gereda sampoh. Karena bagi masyarakat Aceh, keduanya merupakan penyakit yang disebabkan oleh wabah virus yang dapat menyebabkan kematian baik manusia maupun hewan. Taet ijabro adalah virus yang diperkirakan yang menempel pada kain kotor dan pada benda-benda tertentu yang tidak bersih. Bagi orang yang menyentuhnya dapat tertular secara langsung. Sedangkan taet gereda sampoh dapat dikatakan sebagai virus yang menimbulkan efek mematikan pada siapapun yang terjangkit tanpa mengenal darah, kulit, dan tahta sosial dalam masyarakat. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini dengan virus corona, virus ini dapat menular kepada siapapun, penyebaran dan penularannya begitu cepat. Masih mengutip dari sumber yang sama, antropolog kebangsaan Belanda, Christian Snoeckhoorn, pernah tinggal di Aceh untuk melakukan penelitian tentang hubungan agama dan politik di Aceh. Selama kurang lebih 2 tahun, Snoek mempelajari berbagai perilaku masyarakat Aceh yang hidup di pesisir pantai dan dataran tinggi Aceh. Selama melakukan penelitian, banyak hal dan perilaku masyarakat Aceh yang Snoek temukan, mulai dari adat istiadat, bahasa, sosial, politik, tata cara beragama, sampai dengan cara pengobatan dan jenis obat yang digunakan oleh masyarakat Aceh dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Semuanya itu ditulisnya dalam beberapa buku, salah satunya tercantum dalam buku The Acehist. Dalam buku tersebut, Snoek menuliskan ada 4 macam jenis obat yang digunakan masyarakat Aceh untuk menyembuhkan penyakit taet. Pertama, penyakit taet dapat disembuhkan dengan cara minum air tebu yang dicampurkan dengan bubuk kunyit. Kedua, penderita yang terjangkit bisa diberikan air beras yang dicampur dengan gambir. Ketiga, ekstrak pinang tumbuk yang juga dianggap efektif untuk menyembuhkan pasien yang terjangkit taet. Dan keempat, air jambu biji yang sudah dipanggang lalu diminum. Keempat jenis obat itu sebagai ramuan tradisional yang digunakan masyarakat Aceh saat itu untuk menyembuhkan penyakit taet. Ramuan-ramuan ini dianggap sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit epidemi bagi pasien yang terserang taet. Sekarang, para ilmuwan berupaya menemukan berbagai macam obat penangkal bagi penderita yang sudah dinyatakan terjangkit COVID-19. Namun sayang, sampai sekarang obat ampuh tersebut belum ditemukan. Namun yang menjadi pertanyaan, mungkinkah ramuan tradisional untuk mengobati penyakit taet tersebut efektif terhadap COVID-19 ini? Nah, saudara mutua, sekian pembahasan kita mengenai virus taen atau taet yang ada di Aceh pada zaman dahulu. Dan kita sama-sama berharap pandemi virus corona ini segera berakhir. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum saudara mutua, kembali lagi di channel Ardi Faris Official dalam acara Aceh Dalam Berita. Kali ini kita akan membahas pelantun lagu Terdiam Sepi Nazia Marwina, artis Aceh yang pernah viral di aplikasi TikTok dan masuk dapur rekaman global musik. Sebelum viralnya pelantun sahur viral di Aceh, Nisfun Nahar, ada juga yang lebih viral yaitu Nazia Marwina, pelantun lagu Terdiam Sepi, hashtag andaikan waktu bisa kuputar kembali,
yang disangka ia penyanyi Malaysia. Viral di TikTok dan ditonton puluhan juta pengguna YouTube. Ternyata penyanyi lagu Terdiam Sepi berasal dari Aceh. Lagu yang diciptakan oleh Adi Buga dengan label Global Musik sudah ditonton 60 juta lebih pengguna YouTube sejak diunggah Mei 2019. Tidak hanya itu, video yang mengambil latar klip Banda Aceh itu sudah disukai belasan juta dan dikomentari lebih dari puluhan juta pengguna YouTube. Tidak hanya di YouTube, lagu yang punya versi remix itu juga viral di aplikasi TikTok. Lagu tersebut juga masuk dalam daftar 5 besar lagu favorit di salah satu radio di Jakarta dan mengalahkan beberapa artis ternama seperti Papinka, ST12, Coklat, Kotak, Rosa, dan juga Afgan. Usut punya usut, Nazia merupakan putri asli Aceh. Nazia tersendiri tercatat sebagai salah satu warga desa Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala, Nagan Raya. Gadis cantik yang punya panggilan Zia ini lahir pada tanggal 22 Oktober tahun 1999. Dia sering mengikuti berbagai kontes menyanyi dan beberapa mendapatkan juara. Berawal dari komunikasi WhatsApp hingga akhirnya sampai ke dapur rekaman di Banda Aceh. Berkat suaranya yang khas dan indah, maka banyak yang menyukai video dari gadis kelahiran Ujung Fatihah ini. Nazia memang sebelumnya sudah menjadi penyanyi di Banda Aceh. Ia telah mengeluarkan single bertajuk Bersujud Padamu yang merupakan ciptaan Adi Buga. Ia biasanya menyanyi dari panggung ke panggung, memenuhi panggilan yang membutuhkannya. Gadis yang mengidolakan Lesti dan Ayu Ting Ting ini memulai karirnya dari nol. Semenjak SMA, dia sudah mulai bernyanyi. Ia tidak mudah menyerah meskipun pada waktu itu dia tidak memiliki terlalu banyak job ataupun bayaran yang cukup layak untuknya. Ia hanya ingin menikmati prosesnya, kemudian kesabarannya ternyata berbuah dan dia bisa menjadi terkenal seperti sekarang ini. Nah, saudara mutua, sekian pembahasan kita mengenai Nazia Marwina, penyanyi Terdiam Sepi. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini. Salam damai, salam anenang. Assalamualaikum saudara mutua, kembali lagi di channel Ardi Faris Official dalam acara Aceh Punya Cerita. Untuk pembahasan kali ini adalah Aceh Biren sebagai ibu kota Republik Indonesia. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel ini. Biren, kota yang dijuluki sebagai kota juang ini terletak di pesisir utara Provinsi Aceh. Biren dikenal semasa agresi Belanda pertama dan kedua 1947 sampai 1948 dalam upaya mempertahankan Republik Indonesia dari penjajah. Agus Irwanto, pemerhati budaya dan dosen di STAI Kebangsaan Biren, mengungkapkan bahwa kota Biren dikenal sebagai pusat kemiliteran Aceh, Divisi 5, Komandemen Sumatera, Langkat, dan Tanah Karo di bawah pimpinan Kolonel Hussein Yusuf berkedudukan di Biren atau Pendopo Biren sekarang. Bahkan, Biren pernah menjadi ibu kota RI ketiga ketika jatuhnya Yogyakarta pada 1948. Presiden Soekarno hijrah dari ibu kota RI kedua, yakni Yogyakarta, ke Biren pada 1948. Selama seminggu, Biren menjadi wilayah Soekarno, mengendalikan Republik Indonesia dalam keadaan darurat. Julukan Kota Juang Biren dikukuhkan kembali oleh Legend Purn Bustanil Arifin pada 1987. Acara itu dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan. Beberapa tokoh pejuang dan alim ulama pun menjadi saksi pengukuhan kembali tersebut. Kedatangan Soekarno sekilas tidak ada yang terlalu istimewa di pendopo Bupati Kabupaten Biren. Hanya sebuah bangunan semi permanen yang berarsitektur rumah adat Aceh. Namun, siapa sangka di balik bangunan tua itu tersimpan sejarah perjuangan kemerdekaan RI yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Malah di sana pernah menjadi tempat pengasingan Presiden Soekarno. Kedatangan Presiden pertama Republik Indonesia ke Biren memang sangat fenomenal. Waktu itu, tahun 1948. Belanda melancarkan agresi keduanya terhadap Yogyakarta. Dalam waktu sekejap, ibu kota RI kedua itu jatuh dalam dikuasai Belanda. Presiden pertama Soekarno yang ketika itu berdomisili dan mengendali pemerintah di sana pun harus kalang kabut. Tidak ada pilihan lain. Presiden Soekarno terpaksa mengasingkan diri ke Aceh, tepatnya di Biren yang relatif aman. Soekarno hijrah ke Biren dengan menumpang pesawat udara Dakota hingga mendarat di lapangan terbang sipil Cergapu
pada Juni 1948. Kedatangan rombongan presiden disambut Gubernur Militer Aceh, Tengku Daud Bere, atau yang akrab disapa Abu Daud Bere, Panglima Divisi 5, Kolonel Husein Yusuf, para perwira militer Divisi 5, alim ulama dan para tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan anak-anak sekolah rakyat juga ikut menyambut kedatangan presiden sekaligus Panglima tertinggi militer. Pada malam harinya di lapangan terbang Cetgapu diselenggarakan lising atau rapat umum atau akbar. Presiden Soekarno dengan ciri khasnya berpidato berapi-api, membakar semangat juang rakyat di Keresidenan Biren yang membludak, tempatnya di lapangan terbang Cetgapu. Masyarakat Biren sangat bangga dan berbahagia sekali dapat bertemu muka dan mendengar langsung pidato Presiden Soekarno tentang agresi Belanda 1947 sampai 1948 yang telah menguasai kembali Sumatera Timur atau Sumatera Utara sekarang. Selama seminggu, Presiden Soekarno berada di Biren. Aktivitas Republik dipusatkan di Biren. Dia menginap dan mengendalikan pemerintahan RI di rumah kediaman Kolonel Husein Yusuf, Panglima Divisi 5, Komandemen Sumatera, Langkat, dan Tanah Karo, di kantor Divisi 5 atau pendopo Biren sekarang. Dalam keadaan darurat, Biren pernah menjadi ibu kota RI ketiga setelah jatuhnya Yogyakarta ke dalam kekuasaan Belanda. Sayangnya, catatan sejarah ini tidak pernah tersurat dalam sejarah kemerdekaan RI. Memang diakui atau tidak, peran dan pengorbanan rakyat Aceh atau Biren pada khususnya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Perjalanan sejarah membuktikannya. Nah, saudara mutua, sekian pembahasan kita mengenai Aceh Biren sebagai ibu kota Republik Indonesia. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel ini. Salam damai, salam nanggro. Assalamualaikum saudara mutua, kembali lagi di channel Ardi Faris Official dalam acara Aceh dalam Berita. Kali ini kita akan membahas beberapa artis cantik ibu kota berdarah Aceh. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini. Selain terkenal dengan ragam kulinernya, Aceh juga identik dengan perempuan cantik. Perempuan asal daerah yang dijuluki Serambi Mekah ini punya pesona tersendiri, hidung mancung dan kulit kuning langsat, menjadi ciri khas perempuan Aceh. Di Indonesia, tak sedikit figur publik yang berasal dari Aceh. Karir mereka di panggung hiburan pun sangat cemerlang. Berikut kita akan mengulas beberapa artis cantik ibu kota berdarah Aceh. Cut Syifa. Cut Syifa adalah seorang artis asal Aceh yang lahir pada 18 September tahun 1998. Syifa mempunyai nama asli Cut Syifa Hana Salsabila. Kata Cut yang disematkan pada nama Cut Syifa merupakan gelar bangsawan untuk wanita di daerah Aceh. Jadi, tak heran jika dalam namanya saja orang sudah mengetahui bahwa Cut Syifa adalah seorang wanita berdarah Aceh. Baby Sabina. Artis pendatang baru ini pantas disebut gadis Aceh Tulen. Gadis bernama lengkap Cut Baby Sabina ini lahir dan besar di Aceh sebelum pindah ke Jakarta. Sebelumnya, dia meniti karir sebagai model dan selebgram. Awal karirnya sebagai aktris pun baru dimulai pada tahun 2015. Cut Meriska, gadis yang lahir pada tanggal 26 Mei tahun 1993 ini memiliki karir yang sangat cemerlang di dunia entertain. Meski dilahirkan di Medan, darah keturunan Aceh masih mengalir dari ibunya. Nah, saudara mutua, itulah beberapa artis cantik ibu kota berdarah Aceh. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum saudara mutua, kembali lagi di channel Ardi Faris Official dalam acara Aceh dalam Berita. Kali ini kita akan membahas 3 fakta tentang Nisfun Nahar, sosok sahur viral di Banda Aceh. Salah satu cara unik membangunkan sahur di Aceh belum lama ini menjadi viral di kalangan warganet. Sosok pemuda bersuara merdu tersebut ternyata bernama Nisfun Nahar. Video tersebut menjadi magnet untuk mengundang rasa penasaran publik. Lalu siapakah sosok yang biasa disapa dengan Nisfun Nahar tersebut? Yuk simak 3 fakta tentang Nisfun Nahar atau biasa disapa Anis berikut ini. Sebelumnya, jangan lupa buat kamu yang belum subscribe YouTube Ardi Faris Official, ayo subscribe dan tekan tombol loncengnya, biar kamu tahu video-video menarik yang kami upload berikutnya. Bergabung dalam Sanggar Cipta Genta.
Nisfun Nahar ternyata merupakan anggota dalam sanggar Citka Genta. Ia selalu turut aktif dalam latihan pementasan atau pengelaran seni dari sanggar tersebut. Diketahui bahwa sanggar tersebut berlokasi di Jalan Kesamaan, Komplek SD 32 Berawe, Banda Aceh. Gemar bernyanyi, siapa sangka di sahur viral tersebut berkat uletannya dalam bernyanyi, sejak lama pemuda asal Berawe tersebut sering mengcover lagu-lagu religi. Lagu-lagu religi yang di-covernya di-upload di sosial media Instagram miliknya yang bernama Nisfun Nahar dan Instagram keduanya bernama Cover by Anis. Dirinya dikenal sebagai pemuda yang taat beragama dan rajin beribadah. Personil SSN Manajemen, Nisfun Nahar merupakan anggota dari 3 serangkai dalam SSN Manajemen. SSN Manajemen merupakan gabungan dari 3 nama, Saiful Fuad atau Faul, Syaitara Mizar, dan Nisfun Nahar atau Anis. Mereka mempunyai channel YouTube SSN Manajemen dan akun Instagramnya yang digunakan untuk mengupload video keseharian mereka, baik itu dalam saat menyanyi lagu religi, video tour, dan lain-lainnya. Nah, itu dia 3 fakta tentang pemuda Banda Aceh sahur viral, Nisfun Nahar. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum Syedramutwah, kembali lagi di channel Ardi Faris Official dalam acara Aceh Dalam Berita. Kali ini kita akan membahas beberapa aktor tampan ibu kota berdarah Aceh. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini. Pria berdarah Aceh disebut-sebut punya sejuta pesona, raut wajah mereka yang lembut, dan karakter mereka yang ramah sukses memikat hati jutaan wanita. Tak heran jika banyak aktor Indonesia yang berdarah Aceh sukses dalam dunia entertain, seperti beberapa aktor yang akan kita bahas berikut ini. Teuku Rasya lahir di Jakarta 4 Februari tahun 1999. Aktor dan penyanyi berdarah Aceh ini merupakan anak pertama dari Teuku Rafli dan Tamara Blessingky. Teuku Rasya tercatat sudah membintangi beberapa film, sinetron, dan acara TV. Meskipun kedua orang tuanya bercerai di usianya yang masih belia, Teuku Rafli terbukti tegar dan tetap berprestasi. Syakir Daulay merupakan anak keempat sekaligus anak terakhir dari 3 bersaudara. Ia berasal dari Kota Biren, Aceh. Sejak tahun 2010, ia pergi ke Jakarta untuk menempuh pendidikan. Syakir Daulay sendiri pernah belajar di pondok pesantren di Tangerang, yaitu Darul Quran, yaitu merupakan pondok pesantren binaan Ustadz Yusuf Mansur. Kemampuan yang mumpuni serta pendidikannya yang berkualitas menjadikan Syakir Daulay sebagai hafiz Quran dan pendakwah baik dari berbagai aspek. Teuku Rizky Muhammad, begitulah nama asli dari penyanyi, aktor, dan model yang lebih dikenal dengan nama Teuku Rizky, atau dulu lebih dikenal dengan Kiki CGR dan Kiki Kobo Junior. Teuku Rizky adalah penyanyi, aktor, model kelahiran Jakarta 4 Januari tahun 1998. Pria berdarah Aceh ini merupakan putra pasangan Teuku Zulfan dan Aida Fitri. Nah Syedramutwah, itulah beberapa aktor ibu kota berdarah Aceh. Komen di bawah siapa lagi aktor ibu kota berdarah Aceh. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum Syedramutwah, kembali lagi di channel Ardi Faris Official. Kali ini kita akan membahas Aceh sebagai daerah istimewa Indonesia. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini. Mari kita bangun channel ini agar Aceh lebih dikenal di mata dunia. Aceh memperoleh status daerah istimewa pada 26 Mei 1959. Dengan status tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Status keistimewaan Aceh kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Dilansir situs resmi Provinsi Aceh, sebelum menjadi provinsi sendiri, Aceh masuk wilayah Provinsi Sumatera sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa revolusi, Kepresidenan Aceh awalnya pada tahun 1947 dengan berada di daerah administrasi Sumatera Utara. Adanya agresi militer Belanda, Kepresidenan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo ditetapkan menjadi daerah militer yang berkedudukan di Kutaraja. Meski dibentuk daerah militer, namun kepresidenan tetap dipertahankan pada 5 April 1948.
ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi Kresidenan Aceh pada akhir 1949. Kresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya menjadi Provinsi Aceh. Sejarahnya, Aceh merupakan daerah penyebaran Islam di wilayah Indonesia. Di Aceh juga berdiri kerajaan Islam pertama. Pada 1873, Aceh mulai berjuang dengan Belanda yang datang ke wilayah Aceh untuk menguasai. Pertempuran melawan Belanda sendiri terjadi selama 30 tahun dengan menelan banyak korban jiwa. Kemudian Aceh diminta untuk mengakui kedaulatan Belanda. Dengan pengakuan itu membuat Aceh secara resmi masuk ke wilayah Hindia Belanda. Setelah kekuasaan Hindia Belanda berakhir, Aceh masih tetap berperang melawan Jepang pada 1942. Peperangan berakhir setelah menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada 1945. Dalam zaman perang kemerdekaan, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar. Maka Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, memberikan julukan sebagai daerah modal. Nah, Syedra Mutua, sekian pembahasan kita mengenai Aceh sebagai daerah istimewa Indonesia. Koreksi di bawah jika ada kesalahan penyebutan atau apapun itu. Jangan lupa subscribe video ini jika menarik, komen dan berlangganan channel ini.